Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke channel Biro Juris. Oke kawan, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dimanapun saja kalian berada. Nah, di video kali ini saya akan sedikit reaction video tentang mesin yang sudah kanibalan ya. Ini ada segudang mesin dan teman-teman bisa lihat sendiri seperti apa videonya. Kita langsung let's go. Ini banyak sekali kawannya, banyak sekali. Wow. Coba kita stop dulu. Nah, ini banyak sekali saya lihat rata-rata yang mendominasi mesin yang ada di gudang ini itu tipe 6570 dan generasi-generasinya kawannya. Banyak sekali nih. Coba kita lanjut, kita lihat bareng-bareng. Oke, nah di sini ternyata bukan cuma mesin-mesin besar, ada juga generasi tipe 4570 kawan-kawannya, atau mesin yang 3570. Nah ini yang menggunakan apa ya, mesin kecil lah ya, speed kecil, seperti speednya itu sekitar 45 lembar per menitnya, itu banyak ya. Itu kalau generasi besarnya itu mesin 6570 nya kawannya. Kalau jenis 4570 itu menggunakan jenis pemanasnya itu menggunakan jenis Elman ya, jenis pemanasnya. Coba kita next, lanjut. Wow. Nah, kalau teman-teman tadi barusan memperhatikan video ini, jadi wajar saja untuk jenis spare part komponen elektronik itu masih banyak ya, masih banyak copotan yang original, mulai dari DC control, kemudian member, HVT, unit 1, unit 2, itu masih banyak sekali yang tersedia teman-teman. Ini saya sumbernya ambilnya dari komunitas di Facebook ya, di FB kawannya. Nah, coba kita lanjut cari lagi video yang lain kawannya. Oke, kita stop dulu bro. Nah, ini ngelek juga ya. Nah, seperti teman-teman kita saksikan bareng-bareng barusan. Ini operator, nggak tahu operator atau bagian teknisi. Kalau saya perhatikan jenis tipe mesinnya ini mesin IR6000 kawannya, atau 5000 ya. Jadi dia pada saat dia tes fotokopi itu menggunakan master kopiannya itu kertas kosong ya, dan hasilnya separuh hitam, itu hitam. Nah, coba menurut teman-teman kira-kira apa yang terjadi, apa yang bermasalah di mesin ini ya, tipe mesin ini ya. Coba teman-teman komentar kira-kira menurut kalian ketika mengalami masalah seperti yang di video ini apa masalahnya. Oke. Nah,
Kalau saya ditanya secara pribadi, tentunya kalau saya apa yang perlu dicek di situ itu adalah kita harus memastikan dulu apakah hasilnya sama pada saat fotokopi menggunakan kaca dengan pada saat kita print fotokopi lewat dalam tanpa menggunakan CCD. Oke, sekalipun itu sebetulnya pernah saya bahas di video-video sebelumnya. Untuk mengerucutkan persoalannya supaya cepat kita dapatkan itu adalah kita tes dulu print fotokopi. Kalau seumpama teman-teman sudah teskan print fotokopi dan hasilnya itu bagus, tidak hitam seperti yang di video ini, berarti bagian si laser, kemudian drum, developing, HVT, cas atas bawah, semuanya itu komplit aman pastinya kawannya. Nah, berarti apa yang bermasalah? Pertanyaannya kan seperti itu bro ya. Jadi yang bermasalah itu adalah bagian atas CCD. Oke, bagian CCD nya yang bermasalah ya. Kalau seperti ini ya, kalau masalahnya seperti ini. Ini ada lanjutan videonya, coba kita lanjut lagi. Kita lanjut dulu putar kawan. Ini ada videonya lagi. Oke, ini hasil dia mencoba untuk ngetes black copy atau fotokopi, mau dilihat hasil black copy-nya, dan ternyata hasilnya pun sama kawan. Hasilnya pun sama, tetap hitam. Mungkin A4 itu kalau kita perhatikan di video ini itu separuhnya kertas yang ukuran A4 itu hitam separuh. Nah, kalau masalahnya seperti itu sebetulnya kalau saya pribadi kawan, itu sangat mudah sebetulnya untuk memprediksikan yang trouble-nya itu, yang bermasalah itu di mana. Pastinya seperti yang saya katakan tadi dan di beberapa video selalu saya kebahasakan itu ke teman-teman. Kalian harus tes print lewat dalam untuk mengerucutkan persoalannya ya. Ini masih tetap mesin yang sama ya, masih tetap mesin yang sama. Coba kita next cari video yang lain dulu kawan ya. Nah, seperti teman-teman lihat ya, kalau kita perhatikan ini, kalau nggak salah, nggak tahu mesin tipe berapa ini, yang jelas ini generasi IR ya, mesin IR. Nah, kalau kita perhatikan ini orangnya bingung sebetulnya, masalah belum, artinya untuk apa lagi nih, dia bingung sebetulnya yang dia diprediksikan ini, nggak tahu apa ya yang diprediksikan yang masalahnya. Tapi kalau kita lihat sekilas, kalau saya lihat sekilas ini, seharusnya pintu bawah yang bagian bawah ini cukup yang di atas dia tutup, yang bawah seharusnya dia buka. Kemudian sensor yang di samping itu mereka tutup, seharusnya dia tutup itu menggunakan, terserah, menggunakan jenis kertas ataupun puntung rokok boleh aja bang. Nah, yang saya curigai di sini itu sebetulnya ini kan kita nggak bisa melihat proses kerjanya si regis vertikalnya yang nomor 2 ya. Jadi kertas itu langsung berhenti di situ ya, tidak dilanjutkan. Seolah-olah kalau kita lihat sekilas, seakan-akan dan seolah-olah si regis vertikalnya ini itu tidak berputar. Tentunya kita akan mengecek itu motor bagian belakang, pas posisinya itu di belakang pembuangan kawannya. Cuma karena kita sama-sama melihat di video ini dia tutup pintu bawah ya, cover pintu bawah, jadi saya juga nggak bisa melihat kawan apakah motor regis vertikalnya itu berputar atau tidak ya, ini nggak bisa kelihatan. Tapi
ketika teman-teman mengalami seperti yang di video ini, sebetulnya kalau saran dari saya, pintu atas tetap ditutup, kemudian pintu samping yang bawah itu dibuka. Nanti ada sensor yang di bawah yang biasa saya lakukan di video-video sebelumnya juga. Itu saya tusukkan dengan kertas lah. Nah, sambil kita on kan, kasih jalan fotokopi untuk memastikan apakah motor regis vertikal ini berputar atau tidak. Oke. Nah, bagaimana kalau seumpama si motor regis vertikalnya ini tidak berputar? Otomatis tentunya teman-teman harus membongkar bagian belakang. Coba perhatikan di bagian belakang itu ada gear yang untuk melanjutkan motor vertikal itu, regis vertikal itu ada motor di bagian belakang. Kurang lebihnya, tepatnya mungkin letaknya itu ada di belakang pembuangan limbah kawannya. Itu ada motor yang mendapatkan timing belt. Jadi yang motor besarnya itu dua dia dapatkan dari kaset regis vertikal yang nomor kaset delivery nomor 4 dan nomor 3 kawan. Nah, itu yang dia yang dia putarkan ya. Jadi satu motor itu berputar, makanya timing beltnya itu yang agak lebar ya. Kalau kalian mau tahu, silahkan bongkar di mesin kalian, atau kalian bisa ngecek di video-video sebelumnya pada saat saya melakukan overhaul, itu akan nampak kelihatan ya. Nah, itu kalau seperti ini kan bingung kawan ya. Saya saja cuma kalau saya prediksikan ketika videonya seperti ini nggak kelihatan karena pintu di bawah itu ketutup. Tentunya itu regis vertikalnya ya, yang sebelum masuk ke bagian unit delivery-nya, kaset delivery-nya kawan ya. Jadi itu intinya teman-teman, kalau seperti itu, mengalami seperti itu, tentunya kalian buka saja pintu bagian bawah. Kalaupun yang bermasalah bagian atas yang dibuka, yang bawah ditutup. Jadi yang atas itu kasih saja macam kertas kawan. Oke, mungkin seperti itu. Silahkan komen di bawah, kita mau reaction video mesin apa saja yang masalah-masalah. Nanti bakalan saya cari referensi di sosial media yang lain. Ini yang saya dapatkan sumbernya dari FB kawannya. Oke, mungkin seperti itu. Next, sampai jumpa di video-video selanjutnya.